Halo guys, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar Indonesia? Apa kabar alfalfa tropik? Kalau saudara-saudara sekalian mungkin pernah mengunjungi channel YouTube Budaya Tani, dan sekarang ketemu lagi dengan saya Bambang Swegnya di Budaya Tani Bambang Swegnya. Pernah melihat tentang alfalfa tropik yang waktu itu lahannya sedang dipersiapkan sekitar bulan Juni 2021, dan saya bilang alfalfa tropik itu lamanya menunggu sampai panen pertama karena sampai sekitar 5 bulan. Tapi setelah itu kemudian panen setiap bulan 30 maksimal 35 hari karena nanti bunganya udah banyak. Recommended-nya kan tentu awal berbunga. Nah, seperti apa sih yang dulu saudara sekalian pernah lihat di channel ini berkaitan dengan waktu itu alfalfa yang sedang dipersiapkan lahannya. Sekarang setelah 5 bulan seperti apa sih sebenarnya? Kita lihat ya di belakang saya nih. Saya berdiri tepat saat itu saya juga duduk di sini bercerita tentang alfalfa tropik, dan kontennya juga ada di sini di alfalfa tropik. Gitu ya guys ya. Nah, ini di tempat yang sama. Dulu saya duduk persis di sini dan menjelaskan tentang alfalfa tropik. Seperti apa bedanya dan bagaimana fungsinya, apa kontennya, seperti apa nutrisinya. Dan ini setelah 6 bulan, setelah 5 bulan seperti ini guys. Memang ini sudah siap dipanen. Dan ini adalah dulu satu-satunya alfalfa yang masih hidup nih guys. Dan ini nggak pernah dipotong selama 5 bulan. Dan waktu itu sudah tumbuh. Memang kalau nggak dipotong setelah 5 bulan akan menjadi gini. Jadi yang bawahnya itu akan tertumpuk oleh yang atasnya sehingga mengalami kelayuan kematian. Sehingga yang hijau itu hanya bagian atas. Sehingga memang sayang kalau sudah seperti ini tidak dipotong. Ini dulu satu-satunya alfalfa yang masih ada. Ini juga masih utuh nih potnya. Nanti saya sandingkan dengan waktu itu penampakannya. Nah, kalau tumbuhnya ke atas sih enggak, karena lama-lama kemudian dia akan rebah. Karena ini sudah alfalfa tropik yang dulu dari induk yang memang 2 jenis. Yang satunya batangnya kecil-kecil sifatnya kalau tumbuh rebah. Yang satunya lagi induknya itu batangnya gede-gede, tingginya bisa sampai di atas 1 meter, gede-gede, batangnya gede. Nah, sehingga kemudian kita silangan ternyata dapatkan tengah-tengah, nggak terlalu tegak tapi nggak terlalu lebah. Ini dan ini sudah ngempuk nih sampai jalur-jalur bedengannya sudah nggak kelihatan lagi. Ini memang harusnya sudah dipanen guys, tapi ini karena mau diambil bijinya belum sempat manen. Nanti kalau sudah diambil bijinya akan kita panen, dan nanti akan rekrut lagi sebulan panen, sebulan panen, sebulan panen, begitu guys. Ini adalah alfalfa tropik. Kalau dari sisi fisikal, bunganya, bijinya, terus kemudian apalagi daunnya sama, daunnya tetap trifoliat, bunganya tandan, warna ungu pekat sampai ungu ringan, ya, sama aja. Bedanya adalah di karakter satu, pola tumbuhnya tidak terlalu tegak, tidak terlalu rebah, ukuran batangnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Terus kemudian yang jelas ini bisa dikembang biakkan di daerah tropik sehingga nanti bijinya nggak perlu impor. Mudah-mudahan ini nanti bisa berkembang biak dan menyebar ke seluruh Indonesia untuk menjadi salah satu pensupport perkembangan peternakan Indonesia guys, supaya manfaat untuk peternakan Indonesia. Ini sangat baik untuk ternak potong, ternak perah, bahkan bisa unggas, pernah saya ceritakan. Dan yang jelas kalau untuk ternak perah luar biasa, ini bisa menjadi doping. Dan doping bagi ternak perah itu sekaligus bisa menjadi antisipasi strategi feeding untuk penurunan emisi metan dalam rangka berkontribusi untuk mengurangi efek rumah kaca yang kita bicara tentang efek global warming, climate change. Sehingga memberi pakan ternak yang bagus itu sama dengan peduli kepada lingkungan, otomatis kita dapatkan aspek di produksinya. Saya akan mengelilingi lahan ya guys ya.
Ini akan mengilahannya biar lebih jelas seperti apa ya, karena ini hanya di dalam rumah kaca dom, bentuknya dom maksud saya. Gitu guys ya, sama nih, ini dulu darahnya hampir 1 meter, sekarang udah tempuk. Oke. Nanti akan kita potong terus biar regrowth lagi, kita siram. Itu treatmentnya guys. Ini kuning, meskipun ini kelihatan hijau tapi kalau dibuka dia kering kan. Nah, kering nih guys, tuh kering, jadi sayang eman-eman. Ini kenapa musim hujan kok tidak kena hujan ya, karena ini ya guys, tuh atas ini ada tutupnya guys. Kita bilang rumah kaca bentuk dom. Kita nyiramnya pakai itu sprayer karena udah gede. Kalau dulu masih kecil ya nggak berani. Ini sudah nanti kita dipotong pendek-pendek sependek ini guys. Tuh dapatnya segitu tuh. Nggak tahu nih kalau ditimbang berapa kilo nih. Banyak usinya. Nanti kita shoot lagi kalau sudah selesai semua motongnya. Oke guys, meskipun malam tapi setidaknya kelihatan ini. Ini lampunya yang terang atau kameranya yang bagus ya? Kayaknya bro. Nah ini tadi sudah selesai memotong, membersihkan. Kalau saya mendekatnya agak jauh dari lampu jadi gelap. Ini tadi yang ada tanamannya yang tadi sebagian mati ditutup di bawah gitu. Sekarang kita lihat dari jauh guys, ini sudah terpotong semua. Kalau saya jalannya agak cepet jadi blur karena fokus otomatis kameranya jadi terganggu juga. Ini adalah situasi setelah semuanya dipotong dan disiram. Tadi kan belum dipotong dan dibiarkan seminggu. Tadi hasil panennya di mana? Itu numpuk di sana itu. Karena kebetulan nggak bawa timbangan jadi nggak ngerti ini seberapa. Tuh bentuk L itu guys. Tuh hasil panen semua itu guys. Nih. Kalau saya mendekat malah kena bayang-bayang. Oke, agak kesini aja. Nih. Ini adalah tumpuan hasil panennya guys. Ini kita lihat dari sini. Oke. Nanti sepekan lagi kita lihat jadi seperti apa ya guys ya. Supaya sekali lagi para pemirsa mendapatkan gambaran yang lebih komplit, lebih komprehensif tentang alfalfa tropik atau kacang ratu BW. Bahwa tanaman ini bisa ditanam di daerah tropik, bisa regrowth, jadi sekali nanam bisa untuk beberapa kali panen, berkali-kali, bukan hanya beberapa kali, berkali-kali dan berkali-kali panen. Dan motongnya pendek aja nih guys, kira-kira 5 cm gini guys. Nah nanti kita lihat seminggu lagi. Yang kemarin sudah kita lihat, jadi nanti kita perlihatkan dari awal, sejak dulu nanam pertama dari biji. Kalau ini kebetulan nanamnya dari biji nih guys. Terus kemudian nanti berikutnya biar komplit nanti guys. Gitu ya guys. Halo guys, ketemu lagi, dan ini kita tepat 1 pekan dari kita memotong alfalfa untuk yang pertama kali di pekan lalu, di tempat yang sama, masih di rumah kaca bentuk dom di Fakultas Peternakan UGM. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian, pada para pemirsa semuanya, seperti apa sih pertumbuhan alfalfa setelah dipotong pertama kali. Ya kita lihat ya guys ya. Saya ngesut di tempat yang sama, ini bedengan yang sama, lokasi yang sama, posisi yang sama. Ini masih satu-satunya pot
Ini sudah usia bertahun-tahun. Kalau ini bukan lagi pertama kali dipotong, ini sudah berkali-kali dipotong. Kalau yang lain itu yang baru memang pertama kali dipotong. Ini tadi baru disiram sehingga roboh, tapi nggak masalah. Nanti juga akan tumbuh lagi. Nah ini karena sudah gede, jadi nyiramnya pakai sprayer begini nggak apa-apa nih guys. Ini agak semi kabut. Nah, jadi tidak masalah. Nah kita lihat tingginya berapa guys setelah 1 pekan. Dan ini sering saya sampaikan yang di luar dum. Ini kita lihat ya, yang tertinggi berada di sentimeter 45 dan yang bawah di sentimeter 33. Kalau kita bagi 7 guys, malam-malam guys, ini lampunya biar terang bekerja. Karena kalau tidak ada lampu gelap-gelap, ini dipilah-pilahin gini supaya dapatkan fitur lengkap tentang nanam, tutorial nanam alfalfa. Ini namanya pengabdian total ini guys. Selamat bertani kacang Ratu BW alfalfa tropik. Mudah-mudahan peternakan di Indonesia makin maju dan maju guys. Gitu dulu guys cerita tentang perkembangan pertumbuhan alfalfa tropik. Saya segera ingin sebenarnya supaya alfalfa ini segera menyebar ke seluruh Indonesia. Tunggu ya guys, sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.